haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Kami percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. kami percaya ya Kau penuh pengharapanku Di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan. Mari sama-sama saya undang untuk bangkit berdiri, saudara. Mari sama-sama kita sambut firman Tuhan. Oh, Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih ya Terima Bapa. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Bersyukur kalau hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Yang percaya gak ada yang kebetulan tapi sepenuhnya anugerah karena kebaikan Tuhan yang ajaib bagi kami. Hari ini kami rindu ngalami Tuhan, kami rindu berjumpa Tuhan. Maka itu kami minta biarlah Engkau yang berbicara untuk setiap dari kami Tuhan. Persiapkan hati kami ini, agar setiap benih firman yang ditaburkan pada hari ini dapat sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah.
Roh Kudus, biarlah Engkau yang beracara dan biarlah Engkau yang ubah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengarkan, kita sama-sama katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yang luar biasa. Dipersilakan buat duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Coba 5 kali lipat lebih semangat lagi. Shalom semuanya. Wow, seneng banget hari ini bisa bergabung dengan Bapak Ibu Saudara, keluarga besar dari GBI Lewi Pondok Gede. Saya lihat semua di sini ganteng cantik. Coba lihat kiri kanannya, ganteng cantik semua di sini. Puji Tuhan ya, ganteng cantik semuanya ya. Jadi saya mengucapkan thank you untuk Pastor Roy, untuk kepercayaan yang diberikan dan saya sangat semangat. Saya percaya hari ini Tuhan akan memberkati kita dengan firman yang luar biasa. Ada amin? Dan saya suka gereja yang semangat Bapak Ibu Saudara. Jadi kita jangan diam-diam aja, kita jangan lesu dan loyo, tapi kita ekspresikan diri kita kalau ada firman yang bagus ya. Kita tes sama-sama yuk, ada amin? Ada haleluya? Ada tepuk tangannya? Bener nih di Pondok Gede paling semangat di sini ya. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai masuk ke dalam pembahasan firman, saya merasa Roh Kudus ingetin saya bahwa kita semua bisa datang ke gereja yang sama, ke ibadah yang sama. Tapi kita menyerap yang namanya firman Tuhan itu berbeda-beda. Kita mengalami perubahan akan berbeda-beda. Sesuai dengan seberapa rindu kita buat ngalamin Roh Kudus. Mungkin ada yang datang dan rindu sekali saya mau alami Tuhan. Ada juga yang datang asal datang doang. Gak punya ekspektasi atau mungkin sepanjang pembahasan firman juga males-malesan. Nah itu akan menentukan. Jadi hari ini saya pengen ajak Bapak Ibu Saudara untuk sungguh-sungguh buka hati. Kalau kita datang dan kerendahan hati, kita beneran bilang sama Roh Kudus, aku mau belajar dari Roh Kudus. Aku percaya hari ini kita akan menerima banyak. Ada amin? Jadi hari ini kita akan membahas tentang yang namanya successful in the sight of God. Sukses atau berhasil di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, siapa di sini yang pengen jadi orang berhasil? Boleh lihat tangan-tangannya yang menjadi orang berhasil? Pasti setiap dari kita ya, yang saya tuh pasti paling pengen berhasil ya. Nah tapi pertanyaan gini, kita sama ini berhasilnya udah di mata Tuhan atau cuman di mata dunia? Karena ada orang-orang yang mungkin berhasil sih tapi cuma di mata dunia. Tapi di mata Tuhan belum berhasil. Makanya hari ini kita mau belajar gimana caranya supaya kita berhasilnya bukan cuma di mata dunia tapi di mata Tuhan. Sorga pun bersorak-sorai lihat kehidupan kita. Nah kita mau belajar sama-sama. Karena percayalah kalau misalnya kita sukses di mata Tuhan, pasti ketika kita di atas bumi ini, kita bakal menginspirasi banyak orang. Ada amin? Makanya kita mau belajar dari kisah dari seorang bernama Daud dan Batsheba. Mungkin kita udah sering dengar kisah ini, tapi saya merasa saya dapat banyak perenungan baru yang bisa saya bagikan hari ini. Yang pertama yang bisa kita pelajari, orang yang berhasil ciri-cirinya yang pertama adalah menjauhi godaan dosa. Menjauhi godaan dosa. Kita mau lihat pada 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 3, di mana waktu itu dikatakan Daud ini pada masa raja-raja berperang, dia nggak pergi berperang, melainkan dia stay atau tetap di dalam kerajaannya, lalu dia naik ke atas atap. Nah kita berhenti di sini dulu. Jadi kita mungkin udah tahu ya bagaimana nanti Daud adain perselingkuhan sama Batsheba. Ya mayoritas dari kita tahu. Nah langkah awal Daud adalah seperti ini. Ketika dia harusnya perang, dia nggak perang. Ketika dia punya tanggung jawab yang harusnya dijalanin, dia nggak jalanin. Ini awal mula kejatuhan dia. Nah sama dengan hidup kita. Kita seringkali lebih mudah tergoda sama dosa karena kita banyak waktu kosong. Waktu yang harusnya kita pakai untuk jadi berkat, melayani, kita malah gak ngapa-ngapain, nganggur. Itu yang seringkali bikin celah dosa makin gede dalam hidup kita. Saya contoh sedikit ya perumpamaan nih. Misalnya kita punya temen nih. Kita punya temen ngajakin kita, bro makan yuk bro gitu misalnya. Kita pergi ke restoran A misalnya. Tapi kalau kita lagi sibuk banget sama kerjaan, kita misalnya seminggu ini padat sekali, kita bakal bilang apa ke dia? Sorry bro, gak bisa bro, gue lagi stres banyak kerjaan kan gitu ya. Tapi bayangin kalau kita udah 5 hari pengangguran gak ngapa-ngapain, diajak sama teman, bro nongkrong yuk, kita gimana?
Siap bro, mau dari pagi sampai malam gue bisa bro, kan gitu kan. Nah sama dengan kehidupan. Kalau kita anggapannya jarang berbuat baik, jarang pelayanan, pasti kalau kita banyak nganggurnya dengan mudah godaan dosa lebih gampang masuk ke dalam hidup kita. Makanya saran saya Bapak Ibu Saudara, ayo banyak-banyak lakukan kebaikan. Saya punya seorang teman, udah om-om seperti itu ya, sudah cukup tua juga, dia bilang gini, bisnis dia itu udah autopilot. Anggapannya dia gak perlu kerja banyak, timnya udah bisa kerjain gitu anggapannya. Nah tapi dia pelayanannya tuh banyak banget di gereja. Pelayanan security ada, pelayanan youth ada, pelayanan sekolah minggu ada, pelayanan pembangunan gereja ada, pelayanan penjara ada. Semua pelayanan tuh kayaknya ikut. Jadi saya penasaran, saya nanya, Om kok pelayanannya banyak banget? Dia bilang gini, iya bisnis saya udah autopilot. Kalau saya gak ambil pelayanan, saya mau ngapain? Gak ada kerjaan. Saya pelayanan yang banyak supaya saya gak ada ruang untuk lakuin dosa. Dia bilang gitu. Bagi saya bener banget. Kalau misalnya kita udah aktif lakukan apa yang baik, kita waktu buat lakuin dosa pasti semakin minim. Pasti kita bisa lebih terjaga. Makanya hari ini Bapak Ibu Saudara, meskipun kita mungkin masih muda usia atau mungkin sebaliknya usia udah cukup tua, tapi ingat terus melayani dan jadi berkat. Itu cara kita supaya hidupnya terjaga dari dosa. Amin. Yuk kita coba angkat tangan kanan semuanya, angkat tangan kanan, angkat tangan kanan, angkat tangan kanan. Tepuk pundak teman sebelah kanan, bro. Makanya pelayanan bro, ayo di gereja ini melayani. Nah kita lanjutin lagi ya kisahnya. Jadi singkat cerita setelah itu, Daud ini ketika dia di atap kerajaannya, dia lihat ke bawah, ternyata ada wanita cantik lagi mandi namanya Batsheba. Coba saya mau nanya bapak-bapak, misalnya ada wanita cantik lagi mandi, harusnya pelototin atau buang muka Pak? Buang muka ya, istri udah cubit dari sebelah mungkin ya. Tapi masalahnya di sini Raja Daud dikatakan translasi aslinya dia ra'ah. Ra'ah itu artinya dia pelototin Bapak Ibu. Harusnya dia buang muka dong, tapi dia malah pelototin. Karena dia pelototin makin lama rasa keinginan yang jahatnya itu makin muncul. Sampai akhirnya dia bilang, siapa namanya? Oh Batsheba, panggil dia ke sini. Akhirnya setelah Batsheba datang, dia tiduri Batsheba. Walaupun Batsheba sebenarnya ini adalah istri dari prajuritnya sendiri. Jadi Daud jatuh ke dalam dosa gara-gara dia pelototin terus godaan itu. Sama dalam hidup kita. Godaan dosa sewaktu-waktu muncul. Contoh, di pikiran kita suka tiba-tiba muncul gak sih? Ya ajakan-ajakan ngelakuin dosa muncul gak sih di pikiran kadang-kadang? Nggak ada ya di sini ya. Oh ada ya, ada juga ya, sama ya kita masih manusia ya. Muncul kan? Pertanyaannya kita mikirin terus, lanjutin pemikirannya, atau kita langsung berhenti mikirin yang lain? Kita sebenarnya bisa loh berhenti mikirinnya yang lain, ganti. Bisa gak? Bisa. Pilihan kita. Mau dilanjutin pikirannya atau kita ganti pikiran baru yang lebih baik. Contoh lain, misalnya kita masuk ke ruangan bos kita. Ada segepok dolar misalnya, 16.000 lebih kan rupiahnya, gede nih. Kalau misalnya kita ada godaan, abis itu kita pelototin tuh uang terus, pasti cepat atau lambat kita bakal ambil. Tapi kalau misalnya kita langsung tinggalin ruangan itu, kita akan terjaga. Contoh lain, misalnya tiba-tiba mantan kita dulu zaman sekolah misalnya. Pas kita lihat lagi, sekarang kalau dulu sih jelek gak gitu cakep, sekarang mukanya kayak Kim So Hyun gitu ya misalnya. Atau mukanya kayak Taylor Swift, waduh luar biasa. Tiba-tiba dia chat, hai apa kabar? Padahal kita udah punya suami, udah punya istri gitu kan. Hai apa kabar? Masih inget gak? Dulu kita tuh sweet loh misalnya kayak gitu-gitu ya, mulai menggoda. Kita gimana responnya? Kalau kita balesin dia, iya ya jadi keinget ya zaman dulu. Wah itu tuh celah terjadi perselingkuhan. Tapi kan kalau misalnya yang benar, ya dia lari kan dari godaan itu kan. Dia langsung nuliskan pakai liriknya Taylor Swift. We are never ever ever getting back together. Gitu kan. Tapi intinya apa? Kalau ada godaan dosa, kita tuh punya pilihan. Mau ngikutin terus atau kita langsung lari dari godaan dosa itu. Kita harus contoh seorang tokoh Alkitab namanya Yusuf. Coba semua katakan Yusuf. Yusuf waktu itu
ketemu sama istrinya Potifar, Tante Poti ya kan. Dia kerja untuk Potifar, istrinya sebenarnya cakep. Dan istrinya bilang seperti ini, Ucup, Bocio, Bobociang sama Tante. Di Alkitab Bapak Ibu gak ada, Alkitab versi saya ada ya kan. Terus singkat cerita akhirnya si Yusuf gimana responnya? Dia bukannya megang tangannya si Tante Poti, Tante aduh nakal banget Tante, kita doa sama-sama yuk supaya Tante bertobat. Enggak, secepat mungkin dia lari dari tempat itu. Karena Yusuf ini ngerti bahwa daging tuh lemah. Kalau dia lama-lama di situ dia bisa jatuh. Makanya dia lari secepat mungkin. Nah sama dengan hidup kita. Godaan dosa harusnya kita lari secepat mungkin. Ada amin? Dan juga hati-hati kadang-kadang kesalahan kita suka berpikir dosa gak bahaya-bahaya amat. Padahal Roma 6 ayat 23 Tuhan udah bilang dengan jelas sebab upah dari dosa ialah maut. Akan ada kehancuran kalau kita milih dosa. Makanya jangan main-main sama yang namanya dosa. Don't play-play Bapak Ibu. Dosa itu sangat berbahaya. Kadang-kadang kesalahan kita mikir gini, saya udah dosa sekali, kayaknya aman-aman aja. Gak ketahuan, gak ada dampak negatif. Terus kita lakukan dosa lagi, aman kayaknya. Lakukan dosa lagi, oke-oke aja hidup gua. Kita terus lakuin dosa, tinggal nunggu waktu, pasti kehancuran bakal datang. Saya kasih sedikit contoh. Ada seseorang dulu kerja di sebuah perusahaan. Dia nyolong. Dia nyolongnya awalnya kecil, dikit, gak ketahuan. Nyolong lagi bulan depan, kecil, gak ketahuan. Nyolong terus sedikit demi sedikit, dia mencuri setiap bulannya. Dan apa yang terjadi? Akhirnya suatu hari, orang keuangan mulai sadar ada sesuatu yang aneh, ada yang janggal. Dicek, ketahuan, dikeluarin dari perusahaan. Sayang banget, pengangguran berapa bulan, stres juga. Ada orang-orang yang mungkin, mereka pikir persetubuhan bebas aman. Persetubuhan bebas sekali, ya udah oke-oke aja. Persetubuhan bebas 2 kali, oke-oke aja. Tapi singkat cerita suatu hari tiba-tiba orang yang dia persetubui itu endingnya hamil, stres dia. Atau ada yang terkena malah penyakit menular akhirnya stres dia. Hati-hati, dosa itu pasti akan menghancurkan cepat atau lambat. Makanya jaga dirimu sejauh mungkin dari yang namanya dosa. Tuhan masih mau ampuni, tapi konsekuensi dosa di atas bumi seringkali kita tetap harus lewati. Orang korupsi, Tuhan masih mau ampuni kalau bertobat? Masih mau. Tapi mungkin dia tetap masuk penjara. Mungkin kita udah mabok-mabokan terus sama minuman-minuman keras. Tuhan masih mau ampuni kalau kita mau bertobat? Masih mau ampuni. Tapi mungkin liver kita udah rusak. Makanya jangan bermain dengan dosa. Ada amin? Boleh yuk kita angkat tangan kirinya. Coba semua angkat tangan kiri, angkat tangan kiri, angkat tangan kiri, semua angkat tangan kiri. Tepuk pundak teman sebelah kiri bilang sis. Makanya jangan dosa mulu lu sis. Ya itu poin yang pertama Bapak Ibu Saudara. Ciri orang sukses kita ninggalin yang namanya godaan dosa. Yang kedua yang bisa kita pelajari ciri orang yang berhasil atau sukses adalah menyadari tidak semua perbuatan baik motivasinya benar. Kita lihat ya waktu itu singkat cerita setelah Daud ini tidur dengan Batsheba. Batshebanya hamil ternyata. Bingung si Daud. Dia pikir gini deh, oke, panggil Uria. Dia bilang ke Uria gini, Uria, kamu gak usah pergi berperang, pulang aja ke rumah, basuh kaki kamu, istirahat aja. Nih aku kasih kado hadiah buat kamu. Kelihatannya baik, si Daud kelihatannya sayang banget ya sama Uria. Tapi kalau kita yang tahu kisah ini kita tahu, Daud baik sama Uria bukan karena dia sayang Uria. Tapi dia berharap Uria pulang ke rumah, tidur sama istrinya. Supaya nanti kalau hamil besar atau melahirkan, orang-orang gak tahu itu anak Daud, taunya itu anak Uria. Jahat ya si Daud ini. Ternyata waktu itu ada udang di balik bakwan, ya kan. Ternyata dia punya rencana jahat di balik apa yang kelihatannya baik. Makanya kita dalam hidup juga harus hati-hati. Kadang ada orang-orang di sekitar kita mungkin kelihatannya baik, tapi belum tentu Bapak Ibu. Contoh ya pengalaman pribadi saya pernah punya teman. Teman saya ini ngajakin usaha bareng, bisnis bareng. Dia kasih tunjukkan proyeksinya, rencana dia, plan-plan dia. Saya lihat dan saya pikir karena dia pengusaha dan juga teman saya pikir saya bisa percaya. Ya udah, oke, saya investasikan sejumlah uang. Rencananya saya silent partner, saya cuma kasih uang, dia yang kelola. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Boro-boro bisnisnya dijalanin dan rugi? Enggak, dijalanin aja enggak.
Dia punya sejuta alasan kenapa nih bisnis menurut dia akhirnya gak bisa dijalanin. Dan singkat cerita ternyata saya temukan dia ternyata banyak hutang. Jadi dia lagi gali dan tutup lubang. Dia pakai uang saya buat tutup lubang dia yang sebelumnya. Wah, pas saya tahu ya tentu saya kecewa, tapi di sana saya belajar. Awalnya yang dia lakukan kelihatannya baik, mau bisnis sama saya. Tapi ternyata dia punya rencana jahat. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga pernah ya mengalami seperti ini. Ada orang kelihatannya baik, tapi ternyata jahat. Punya pengalaman ketemu orang-orang kayak gitu Bapak Ibu Saudara? Punya Pak, hari ini lagi duduk sebelah saya Pak. Enggak ya. Gereja lain, gini sih baik semua, kalian baik semua ya. Kadang-kadang ada orang yang kelihatannya baik, tapi ternyata apa? Ternyata cuma pengen uang kita, cuma ingin tubuh kita, cuma ingin koneksi kita, cuma ingin bisnis kita. Makanya hati-hati. Firman Tuhan bilang apa? Kita harus tulus seperti merpati, tapi cerdik seperti ular. Artinya ya kita mau ambil keputusan apa-apa jangan lupa nanya dulu sama Tuhan. Nanya dulu sama teman-teman yang bisa kita percaya. Jangan mudah percaya sama orang. Tapi ayo selidiki dulu pelan-pelan, makanya ketika ambil keputusan. Ciri orang berhasil, dia juga cerdik seperti ular, bukan cuma tulus seperti merpati. Ada amin? Nah tapi kadang-kadang bukan cuma orang lain yang motivasinya salah. Kadang kita sendiri loh motivasinya salah. Makanya kita harus juga cek diri kita. Raja Daud bagus, setelah dia alami ini semua, dia sempat gagal, sempat jatuh, dia belajar. Akhirnya dia tulis sebuah kalimat di Mazmur bagus banget. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24, Raja Daud bilang gini, Tuhan selidikilah aku, kenalah pikiranku, ujilah aku, kenalah hatiku. Apakah jalanku serong dan tolong tuntun aku di dalam jalanmu yang benar. Dalam kata lain Daud ngerti, kadang-kadang motivasi hatinya bisa aja salah. Makanya dia butuh Tuhan untuk tolong dia supaya sadar kalau ada salah. Nah, sama dengan kehidupan saya kan seorang yang suka share ya renungan firman di sosial media. Ada yang pernah ikut mungkin sosial media saya, renungan-renungan saya? Ih gak ada, lambe turah di sini. Oh ya, renungan ikut lah ya kadang-kadang ya. Saya suka share renungan. Nah saya harus seringkali nanya sama diri saya, kenapa saya share renungan sehari-hari di sosmed? Apakah semata-mata supaya saya followers banyak, jadi populer, terkenal, atau untuk memuliakan Tuhan? Saya harus nanya loh sama diri saya sendiri. Contoh lain, saya khotbah, saya keliling kemana-mana, khotbah ke gereja-gereja. Dan biasanya ada yang namanya persembahan kasih, mungkin ada semacam pemberian. Nah tapi saya harus bertanya sama diri saya sendiri, tujuan utama saya khotbah kemana-mana buat apa? Apakah untuk mendapatkan uang semata atau untuk memuliakan Tuhan? Saya harus nanya diri saya sendiri juga. Sama dengan Bapak Ibu Saudara. Yang harus refleksi diri bukan cuman para pendeta, pengkhotbah, full timer gereja. Gak cuman mereka. Setiap dari kita, mau kita desainer, mau kita pengusaha, mau kita influencer, mau kita kerja kantoran, apapun pekerjaan kita harus refleksi diri. Saya mau nanya Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya seorang pendeta, dia lakukan pekerjaannya demi uang, salah nggak? Salah nggak? Salah nggak? Salah nggak? Kok pada ragu semua ya? Ya kalau pendeta tujuan utamanya untuk uang ya salah. Kalau pengusaha bekerja tujuan utamanya buat uang, salah nggak? Enggak gitu ya. Salah juga dong harusnya. Pengusaha sama pendeta sama-sama tujuan utama hidupnya harusnya bukan buat uang. Tapi untuk memuliakan Tuhan. Bakal berbeda banget pendeta yang tujuannya, bakal berbeda banget pengusaha yang buat uang sama yang buat Tuhan beda. Yang buat uang bakal pakai cara-cara yang haram demi dapat uang, benar ya? Tapi yang untuk memuliakan Tuhan, pasti dia bakal jalanin usahanya dengan berintegritas, benar ya? Contoh lain, kalau misalnya ada dokter yang kerja buat uang sama yang buat memuliakan Tuhan pasti beda. Contoh ya, saya diceritain sama teman saya, sebenarnya beberapa orang sih ada beberapa pengalaman, tapi saya share satu aja, dia cerita gini, istrinya masuk rumah sakit, udah dibilang ke dokternya, ini dia alergi obat ini gak bisa, masih dikasih loh. Istrinya langsung alerginya, langsung kambuh, langsung kering banget kulitnya. Marah suaminya kan, dia marahin si dokter ini. Singkat cerita setelah pengobatan pas pulang disuruh nih beli obat-obat tertentu. Pas dia baca dia lihat ini obat yang sebenarnya gak dibutuhkan sama istri saya.
gak bikin istri saya sembuh. Ini obat tuh bener-bener bukan buat sakit ini. Kok saya disuruh beli? Dia komplain lagi. Di sini dia ngelihat nih dokter gak bener nih. Nih dokter cuma pengen uang. Obat-obat yang sebenarnya gak diperluin istri saya dipakein, disuruh beli. Demi dokter ini atau rumah sakit ini dapat uang yang lebih banyak. Di sana dia kecewa sama pelayanannya. Itu dokter kalau cintanya uang, bukan cinta pasien. Beda sama dokter lain, ini pengalaman pasangan saya. Saya punya pasangan dulu dia pernah sakit leukemia atau kanker darah. Dan waktu itu dia perawatan di Singapura. Dokternya luar biasa banget, dokternya bilang gini ke orang tuanya. Bapak, ibu, saya tahu bapak ibu sudah keluar uang banyak banget untuk perawatan anak bapak ibu. Makanya kalau mau nanya-nanya sama saya, jangan bikin appointment sama saya di rumah sakit. WA saya aja, kita ketemu di kantin, kita ngobrol supaya gratis bapak ibu gak usah bayar. Baik banget ya. Bahkan si dokter ini itu di rumah sakitnya ada chapel atau tempat ibadah, suka datang ke tempat ibadahnya buat doain pasien-pasiennya. Luar biasa banget. Di sini kita ngeliat ya, beda loh. Sama-sama dokter, satu cinta uang, satu memuliakan Tuhan, beda total. Jadi sama. Apapun pekerjaan kamu, milikilah tujuan yang benar, motivasinya benar. Bukan untuk uang semata, bukan keegoisan, kesombongan semata, tapi untuk memuliakan Tuhan. Ada amin? Makanya 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan mau kamu makan, mau kamu minum, mau kamu lakukan apapun juga, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Yuk kita angkat tangan kanan kita sama-sama semuanya, angkat tangan kanan, angkat tangan kanan, angkat tangan kanan. Tepuk pundak teman sebelah kanan, bilang bro, makanya jangan suka egois ya bro. Ayo muliain Tuhan. Poin yang kedua, poin yang ketiga yang bisa kita pelajari Bapak Ibu Saudara. Ciri orang yang berhasil di mata Tuhan adalah orang yang melakukan pekerjaannya secara excellent. Coba semua katakan excellent. Uria tuh luar biasa. Ketika Daud bilang, udah kamu pulang aja, kamu tidur aja sama istri kamu. Dia gak mau loh. Dia bilang gini, Raja, komandanku dan juga orang-orang Yehuda, orang Israel, mereka ini ada di padang gurun. Mereka ini masih lagi di pondok-pondok, mereka masih tengah peperangan. Masa aku pulang, makan, tidur, dan minum sama istriku? Gak bisa. Demi Raja, saya gak mau lakukan itu. Luar biasa Uria ini. Dia bertanggung jawab, dia excellent banget loh dalam pekerjaannya. Nah sama, kita harusnya kayak gitu. Gembala saya, Pastor Juan suka ingetin saya, Revi, di luar sana banyak orang yang hatinya murni, baik banget. Tapi kenapa mereka gak terlalu berdampak? Hidup mereka gak terlalu menolong banyak orang. Gara-gara banyak yang hatinya mungkin murni, tapi kerjaannya gak excellent. Makanya dampaknya jadi gak maksimal. Kamu harus jadi orang yang excellent. Saya sering diingetin. Nah itu yang saya usahakan juga. Excellent artinya apa sih? Kita ketika lakuin segala sesuatu, the best, terbaik. Bener-bener orang-orang sampai bilang, wow. Coba semua bilang, wow. Sama ini pas kita kerja, orang-orang pada bilang, wow enggak? Kalau misalnya kita lihat ya Tuhan Yesus bilang gini, di firman-Nya. Kalau ada orang minta kamu berjalan 1 mil, kamu jalannya 2 mil. Kata Tuhan Yesus gitu. Sedikit konteks Bapak Ibu, di zaman dulu itu kan orang-orang Yahudi lagi dikuasai sama tentara Romawi. Jadi tentara Romawi itu punya peraturan gini. Orang Yahudi kalau disuruh bawain barang orang Romawi 1 mil, itu orang Yahudi wajib lakuin. Wajib. Jadi di sini ketika Tuhan Yesus bilang, kalau orang minta bawain 1 mil, kamu melangkah 2 mil. Orang-orang Yahudi di sana kan pada kayak, ih enak aja. Kita diminta 1 mil aja udah males. Masa disuruhnya 2 mil, kayak gitu kurang lebih. Tapi itu yang Tuhan Yesus ngajarin, enggak. Kalau kamu inspirasi dunia, mereka minta 1 mil, kamu kasihnya 2 mil. Bapak Ibu Saudara pernah gak sih di kantor, kita kesel sama bos atau atasan kita? Atau mungkin di gereja kita kesel, mungkin ketua school kita arahin kita melayani, kita kesel. Terus kita jadinya males-malesan lakuinnya, pernah gak? Wih gak pernah ya, di sini rajin semua ya. Kadang-kadang kan kita gitu, udah dikasih pekerjaan, kita kayak males ngerjainnya asal-asalan. Kalau kita kayak gitu, orang-orang sekitar kita gak akan bilang wow. Malah kesel sendiri, ya capek gue kasih tanggung jawab ke orang ini. Gak bener kerjanya, kan gitu ya. Tapi kalau kita dikasih tanggung jawab, mau itu di gereja, mau itu di kantor, kita lakukannya extra mile, kita excellent lakuin yang terbaik. Orang-orang sekitar kita bisa, ih orang Kristen kalau kerja beda ya.
Dimintanya cuma lakuin ini, dia lakuinnya 2 kali lipat lebih luar biasa. Di situ kita baru menginspirasi orang. Di situ baru kita bisa dapat promosi. Di situ baru kita akan lihat hidup kita jadi berkat buat banyak orang. Makanya hari ini jangan males-malesan lagi, tapi yang excellent dalam pekerjaan kita. Ada amin? Boleh gak kita garuk dagu semuanya, garuk dagu kayak gini, garuk dagu. Sambil bilang, bener juga nih firman. Ya itu poin yang ketiga ya Bapak Ibu Saudara. Poin yang keempat yang bisa kita pelajari, orang yang berhasil ciri-cirinya apa sih? Yang keempat, orang yang berhasil adalah seorang yang mau terima teguran dari Tuhan. Mau terima teguran dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya kita lihat pada pasal selanjutnya 2 Samuel 12, waktu itu Raja Daud ini setelah dia gagal bikin Uria tidur sama istrinya, Daud pikir oke deh ganti rencana. Taruh Uria di barisan paling depan peperangan supaya otomatis meninggal. Dan akhirnya ditaruh di barisan paling depan sama panglima perangnya Daud yaitu Yoab. Akhirnya otomatis beneran meninggal. Daud pikir oke aman, Batsyeba udah janda jadi istri gue. Aku aman, dosaku gak ketahuan. Daud berpikir gitu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata meskipun manusia gak lihat, Tuhan ngelihat. Tuhan utus Nabi Nathan untuk tegur Daud. Ketika Nabi Nathan datang, Nabi Nathan bilang gini, Daud pada suatu ketika ada 2 orang tinggal di sebuah kota. Satu kaya, satu miskin. Yang kaya ini dia punya banyak lembu, punya banyak kambing, punya banyak domba. Tapi yang miskin gak punya apa-apa selain 1 ekor anak domba wanita yang kecil. Dia sayang banget sama ini, udah bagaikan putrinya sendiri. Makan dari suapannya, minum dari cawannya, tidur di pangkuannya. Tapi pada suatu hari si orang kaya ini kedatangan tamu. Karena dia sayang ambil salah satu dari ternaknya, dia ambil punya si orang miskin ini. Dia sembelih anak domba kecil tersebut dan dia sajikan untuk tamunya. Ketika Daud dengar kisah ini, dia jadi sangat marah. Dia bilang, demi Tuhan yang hidup, orang semacam ini harus mati. Dan di sana Nabi Nathan bilang, David, you are that man. Daud, kamu orangnya. Inilah firman Tuhan buat kamu Daud. Tuhan mengatakan, hei bukankah aku yang sudah mengurapi kamu jadi raja? Bukankah aku yang udah meluputkan engkau dari tangan Saul? Bukankah aku yang udah kasih semua kerajaan ini buat kamu? Tapi kenapa kamu bunuh Uria orang Het itu dan ambil istrinya menjadi istrimu? Ketika dengar ini, Daud dia langsung sadar dia bersalah. Daud gak nyalahin orang lain. Dia gak bilang, oh salah Batsyeba dia mandi sembarangan. Oh salah keadaan, saya kan capek Tuhan, saya butuh refreshing. Enggak, tapi sekejap Daud bilang, I have sinned against the Lord. Tuhan maafin aku udah dosa. Dia akui kesalahannya. Makanya Nabi Nathan mengatakan, karena kamu mau bertobat, kamu gak jadi meninggal. Nah sama halnya dengan kehidupan setiap dari kita Bapak Ibu Saudara. Kita semua manusia yang gak sempurna. Ada yang sempurna di sini? Gak ada ya, gak ada yang sempurna. Kita mungkin sewaktu-waktu ada melakukan kesalahan. Tapi yang Tuhan mau apa? Walaupun kita pernah salah, kita mau akui kesalahan kita. Kalau ditegur sama Tuhan, kita gak bebal, gak batu. Punya kenalan gak orang-orang yang bebal, ditegur gak mau? Ada gak di sini? Gak usah lihat kiri kanan Bapak Ibu ya, pandang ke depan aja ya. Kadang-kadang kan ada ya, mungkin bebal gak enak ya sama orang bebal sama. Tuhan juga gak pengen kita jadi orang bebal. Tuhan pengen kalau kita ditegur, kita mau dengerin, mau berubah. Makanya pada 1 Yohanes 1 ayat 9 Tuhan bilang gini, barang siapa mau mengakui dosanya, Tuhan kita setia dan adil, sehingga dia mau mengampuni semua dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi Tuhan pengen ingetin kita, kamu memang gak sempurna, tapi kalau ditegur Tuhan, ayo belajar buat berubah. Coba Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya selama ini kita hidupnya egois, ditegur, orang bilang kita pelit, kita gimana sih responnya? Tersinggung atau kita merenung? Ayo, tersinggung atau merenung? Kalau kita dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit emosi, apa sih hidup-hidup gue, urusin aja hidup lu, misalnya kayak gitu, kita gak akan berubah. Tapi kalau kita mau dengerin masukan ya, Tuhan kadang-kadang bisa bicara lewat firman-Nya, lewat khotbah pendeta, ya kan, lewat teman-teman. Kita dengerin. Jangan sampai khotbah pendetanya ada tegurannya, kita langsung, gua gak suka nih pendeta nih, dah ganti gereja. Jangan kayak gitu ya. Atau mungkin kita dengar firman bagus, kita kayak cocok nih buat tetangga gua, si Nancy. Loh kok buat Nancy? Buat kamu ya kan.
Kadang-kadang kesalahan kita jadi orang-orang yang suka males atau gak mau yang namanya ditegur. Tapi orang berhasil adalah orang yang mau ditegur. Ketika Tuhan kasih tahu lewat firman, lewat sesama, kita katakan, yes Lord, I'm sorry, aku udah salah. Thank you ya, udah ingetin. Thank you ya, udah ingetin gitu. Coba yuk, boleh kita angkat tangan kiri sama-sama, semuanya angkat tangan kiri, angkat tangan kiri. Angkat tangan kiri, semuanya angkat tangan kiri. Tepuk pundak teman sebelah kiri, bilang sis, kalau lu ada salah sama gua sis, ngaku lu, gua tegur denger lu gitu ya. Oke, itu poin yang keempat ya Bapak Ibu Saudara yang perlu kita pelajari. Nah, poin kelima, poin terakhir yang bisa kita pelajari, orang yang sukses di mata surga, di mata Tuhan adalah orang yang tetap lakuin kebaikan walau orang lain lakuin kejahatan. Uria luar biasa banget, ini salah satu tokoh kesukaan saya di Alkitab. Dia dikhianati sama raja dan juga komandannya loh. Raja dan komandannya sengaja bikin dia diposisikan untuk mati. Tapi Uria luar biasa. Dia setia banget. Dia benar-benar mau membela negara bangsanya, dia mau berperang demi bangsanya bisa makmur dan menang. Luar biasa loh Uria ini. Tapi mungkin Uria ini waktu itu dia gak tahu ya, Daud atau Yoab komandannya punya rencana jahat, dia gak tahu. Tapi dia adalah orang yang baik yang melakukan kebaikan. Nah, ketika aku melihat kisah ini aku teringat sama juru selamat kita namanya Yesus. Karena Alkitab mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa semua yang tercatat di perjanjian lama tujuannya satu, arahin pandangin kita ke Yesus. Ya pas aku baca aku ngelihat Yesus dari Uria ini. Sama kayak Uria yang dijahatin tapi dia malah melakukan kebaikan sama dengan Tuhan Yesus. Bahkan yang lebih luar biasa, Uria gak tahu kalau Daud dan juga Yoab mau jahat sama dia. Uria sih gak tahu waktu itu, tapi Yesus tahu loh pas orang-orang mau jahat sama dia. Tapi dia tetap berbuat kebaikan. Kita mungkin ingat bagaimana waktu itu Tuhan Yesus tiba-tiba dia berlutut di bawah kaki murid-muridnya dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara, enggak gak sih yang dibasuh kakinya bukan cuman Petrus, Yohanes, Yakobus atau murid-murid yang baik sama dia. Tapi Yudas pun salah satu murid yang sebenarnya Yesus sudah tahu akan khianati dia. Yesus tetap basuh loh kaki Yudas. Luar biasa banget. Gak cuma itu, setelah Tuhan Yesus taman Getsemani, Yudas dan para prajurit datang mau nangkap dia. Petrus keluarin pedang dan belek telinga salah satu prajurit yang namanya Malkus. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ketika telinga tuh prajurit copot, Tuhan Yesus gak bilang, mampus, gak kayak gitu kan? Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia ambil telinganya, dia sambungin lagi telinganya loh. Itu mukjizat terakhir Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan. Memulihkan telinga prajurit yang mau nangkap dan bunuh dia. Luar biasa ya. Tuhan Yesus dia kasih contoh akan apa yang akan dia lakukan di atas kayu salib itu. Bapak Ibu Saudara, kenapa sih Tuhan Yesus disalibkan? Tuhan Yesus disalibkan mungkin ada yang berpikir, oh iya gara-gara para orang Farisi berteriak salibkan dia, salibkan dia. Oh iya gara-gara kekaisaran Romawi, prajurit Romawi, mereka yang salibkan Yesus di atas itu mereka yang paku. Iya, tapi tahu gak? Yang membuat Yesus tetap diam di atas kayu salib itu adalah karena dosaku dan dosamu. Kita yang bikin Yesus ada di sana. Makanya pada Roma 5 ayat 8 dikatakan, Tuhan mendemonstrasikan kasihnya untuk kita. Dan cara ketika kita masih berdosa, Kristus mati buat kita. Kita udah bersalah, kita udah nyakiti hati Tuhan. Tapi di tengah itu semua Tuhan Yesus masih balas kejahatan kita dengan kebaikan. Dia masih balas dengan yang namanya keselamatan buat orang-orang yang gak layak seperti aku dan seperti kamu. This is the gospel. Inilah Injil, inilah kekristenan. Dan Tuhan Yesus bukan cuma memberikannya buat kita. Tapi Tuhan Yesus lagi kasih contoh buat kita. Makanya Tuhan Yesus bilang, orang dunia mereka balas kejahatan dan kejahatan, kebaikan dan kebaikan. Tapi kamu beda. Balaslah kejahatan dengan kebaikan, doa buat orang-orang yang menganiaya kamu. Itu yang Tuhan Yesus mau dari hidupku dan hidupmu. Inilah cara kita bisa menginspirasi dunia. Inilah cara kita bisa mengubah keluarga kita, mengubah bangsa kita, mengubah teman-teman kita. Kalau kita balas kejahatan dengan kebaikan, itu yang Tuhan Yesus mau. Saya tutup dengan satu cerita terakhir ini Bapak Ibu Saudara. This is a true story. Kisah dari seorang bernama Polikarp dari Smyrna. Dia tinggal di tengah musim atau masa-masa di mana jadi orang Kristen itu susah banget. Kita hari ini jadi orang Kristen bisa datang ibadah secara mudah. Tapi di zaman itu orang-orang Kristen biasa ditangkepin sama kekaisaran Romawi.
mereka dimasukin ke dalam kolosium. Dan di dalam kolosium tersebut mereka ini dibawa kepada singa-singa yang lapar untuk dicabik, untuk dimakan. Bahkan orang-orang Kristen banyak yang dibakar hidup-hidup. Itulah keadaan Kristen masa-masa tersebut. Tapi singkat cerita pada suatu hari Polikarp ini yang merupakan pengikut Kristus juga didatengin sama para prajurit-prajurit Romawi, udah mau ditangkap, udah mau dibawa ke kolosium, diserahkan kepada para singa. Tapi apa yang terjadi? Ketika para prajurit ini datang, Polikarp ambilin makanan, dia bilang gini, kalian semua udah lewati perjalanan yang jauh, pasti capek. Ayo makan, minum, istirahat dulu. Dikasih makanan Bapak Ibu. Mereka udah kelar makan para prajurit ini. Didoain sama Polikarp sejam setiap orang ini. Setelah ini semua terjadi, para prajurit ini, mereka mulai diskusi, mereka mulai gak enak. Masa kita mau bunuh orang yang udah kasih kita makan dan doain kita? Harusnya kita bukan nangkep dan bunuh orang seperti ini. Harusnya kita menjadi orang seperti ini. Polikarp waktu itu bisa menginspirasi para prajurit-prajurit Romawi ini untuk melakukan perubahan. Gara-gara apa? Gara-gara dia balas kejahatan dan kebaikan. Nah sama dengan hidupku, sama dengan hidupmu. Saya gak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara pernah alami di dalam hidupmu. Mungkin ada seorang mantan pasangan yang udah nyakitin kamu. Mungkin ada teman yang udah gosipin kamu, nusuk kamu dari belakang. Mungkin ada orang-orang partner bisnis yang udah ciak kamu, nipu kamu, saya gak tahu. Tapi satu hal yang saya tahu, janganlah sampai racun dari mereka membuat kamu juga penuh racun, jadi penuh kepahitan dan kebencian. Tapi jadilah orang yang tetap balas kejahatan itu dengan kebaikan. Karena itulah caranya kita bisa sungguh-sungguh bahagia. Itu cara kita bisa memuliakan nama Tuhan. Itu cara kita bisa menginspirasi dunia ini. Ketika kita balas kejahatan dan kebaikan, akan ada orang-orang yang bertanya-tanya, kok bisa sih kamu sebaik itu? Kok bisa sih kamu luar biasa banget? Dan di situ kita bisa cerita tentang juru selamat kita Yesus yang udah mati di atas kayu salib buat kita. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini saya hanya bisa sampaikan 5 poin ini, tapi selebihnya akan jadi keputusan Bapak Ibu Saudara masing-masing. Kadang-kadang kekeliruan kita setelah kita dengar firman, kita cuma anggap sebagai teori. Oh iya aku catat 5 poin, oh iya aku tahu, oh iya aku bisa ceritain kepada orang-orang. Tapi kalau kita gak praktekkan buat kehidupan kita sendiri, Bapak Ibu Saudara, gak akan ada artinya. Penelitian menunjukkan mayoritas orang setelah ikut seminar, mereka biasanya cuma 10% yang ambil tindakan, 90% gak lakuin apa-apa. So how about you? Bagaimana dengan kamu? Kita udah belajar 5 poin ini. Apakah kita akan terus melanggar poin-poin yang sebenarnya bagus buat hidup kita ini, atau kita mau mulai praktekkan? The choice is yours. Tapi ingat baik-baik, Tuhan yang udah mengatakan pada firman-Nya, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Tadi kita semua mulai dengan jawaban, ya saya mau berhasil. Jika memang kita mau berhasil di masa depan, maka biarlah semua kebiasaan kita mulai hari ini sampai masa depan kita memutuskan untuk memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik sesuai firman Tuhan. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Aku ajak kita untuk bangkit berdiri sama-sama sambil menjamkan mata dalam hadirat-Nya. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami akan pelajaran-pelajaran firman ini, rahasia kunci bagaimana kami bisa sukses berhasil di mata kerajaan sorga. Tuhan, aku berdoa agar kami semua sungguh-sungguh mengerti, memahami dan siap mempraktekkannya. Dan jika Bapak Ibu Saudara merasa firman ini sungguh menyentuh hatimu, boleh enggak kita sama-sama letakkan tangan kanan di dada dan pribadi lepas pribadi. Ambil waktu buat doa sama Tuhan. Ngobrol sama Tuhan. Mungkin hari ini ada berapa di antara kita yang kita tahu kita terus bermain dengan godaan dosa. Mungkin ada berapa di antara kita yang sama ini penuh dengan kebencian. Kita terus membalas kejahatan dengan kejahatan. Bisa jujur sama Tuhan. Atau mungkin ada berapa di antara kita yang mulai sadar, sama ini aku gak tulus. Aku hidup bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi aku hidup hanya untuk uang dan untuk keegoisanku. Kita bisa ambil waktu jujur. Kita maaf sama Tuhan, Tuhan I'm sorry. Tuhan tolong aku. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Ambil waktu ini ngobrol sama Dia. Lagi tim praise and worship membawa kita dalam penyembahan.
Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lagi yang ku andalkan selain Kau. Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang mendoakan bisa angkat tangan-tangannya. Tuhan, Kau melihat tangan dari setiap anak-anak-Mu. Mereka yang rindu ngalamin Tuhan. Mereka yang rindu diubahkan oleh Tuhan. Mereka yang rindu diberkati oleh Tuhan. Aku berdoa hari ini, Roh Kudus biarlah roh-Mu mengalir. Biarlah urapan-Mu menjamah mereka. Agar mulai hari ini, mereka sungguh bisa menjadi orang yang berhasil di mata Amin. kerajaan sorga. Setiap belenggu dosa dipatahkan di Amin. dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Bagi setiap dari kami yang selama ini dikuasai kepahitan dan kebencian, Kau yang patahkan setiap belenggu itu di dalam nama Tuhan nama Yesus. Yesus. Setiap dari kami yang mungkin selama ini masih malas, masih gak mau ditegur, aku berdoa Tuhan yang berikan kerendahan hati, supaya mereka bisa mulai menjalani hidup mereka sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus mau. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu, bersyukur untuk jamahan dan hikmat-Mu. Kami bersyukur Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Kami hargai setiap anugerah dan berkat yang bisa kami nikmati hari ini. Kau sungguh baik, Kau sangat indah ya Tuhan. Dan hari ini kamu declare lagi sama-sama bahwa Jesus Christ, you are always more than enough. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya, kita sama-sama katakan, Amin. amin. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, sedikit info terakhir. Saya suka nulis buku rohani. Saya awal bertobat karena baca buku Crazy Love oleh pendeta Francis Chan. Saya baca 3 kali. Saya sampai bagikan buku itu untuk 15 teman saya waktu itu. Dan maka itu saya suka banget nulis buku renungan, buku rohani. Dan saya bawa beberapa. Ini judul buku terbaru saya Bersama Tuhan Dalam Badai. Jika Bapak Ibu Saudara mau baca, Bapak Ibu bisa dapatkan di belakang. Semoga bisa memberkati Anda semua. Satu, saya mau kasih giveaway gratis. Yang mau boleh angkat tangan, saya kasih gratis. Boleh, silakan ambil aja. Boleh maju ke depan, ambil aja. Makanya gereja duduk depan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, sama-sama kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang di atas saudara. Haleluya, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kami gembala, pengerja, pelayan, bahkan jemaat mengucapkan terima kasih buat Kak Revi atas pelayanannya hari ini Kak. Buat firman yang ditabur, Tuhan berkati pelayanan, pekerjaan dan apapun yang Kak Revi lakukan. Terima kasih banyak. Dan saatnya kita akan berikan persembahan yang kedua yang akan kita berikan untuk diakonia. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat pujian penyembahan. Terima kasih buat firman-Mu yang ditabur bagi setiap kami Tuhan. Dan saatnya Tuhan tiba waktunya. Kami akan memberikan persembahan diakonia. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberikan. Kami percaya Tuhan persembahan diakonia ini bisa membantu sesama kami di tempat ini Bapak. Terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya, katakan amin. Baik saudara, sambil kita memberikan persembahan, mari sama-sama kita saksikan pengumuman melalui LPG News. Hey, shalom. Bagaimana kabar saudara? Pasti luar biasa. Mari kita saksikan LPG News minggu ini. Apakah saudara tahu ada kegiatan doa di LPG Ministry? Nah, kali ini saya ingatkan, di gereja ini ada 2 kegiatan doa. Ini dia informasinya.
Info ibadah pemuda LPG Ministry, Young Disciple of Jesus, diadakan 2 kali dalam 1 bulan, setiap Sabtu pukul 5 sore. Untuk informasi detailnya, saudara bisa menghubungi Sarah. Pelayanan pastoral, baptisan, penyerahan anak, pelayanan doa, pernikahan, dan pengurapan rumah atau tempat usaha. Saudara bisa menghubungi Bapak Bobby dan call center kami. Ayo jangan sungkan, bantu kami untuk melayani Anda. Ayo follow media sosial LPG Ministry atau GBI Lewi Pondok Gede. Ada YouTube, Instagram, dan Facebook. Dan saudara juga akan sangat diberkati melalui renungan harian yang akan update setiap harinya. Berikut informasinya. Saudara mempunyai talenta di bidang menyanyi, bermain musik, dan sound system. Ayo bergabung bersama kami, langsung hubungi Kak Jerio. Bahkan kita juga membuka kesempatan melayani di bidang guru sekolah minggu, pembina GC, pemusik, dan konten kreator. Ayo bergabung dan hubungi Kak Esther. Untuk informasi cool dan ibadah cool, saudara bisa melihat di layar. Untuk pengumuman tambahan, saudara bisa melihatnya di layar. Demikian pengumuman minggu ini. God bless you. Di nama Tuhan, saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya undang bersama-sama untuk bangkit berdiri, saudara. Kaulah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku Kami mengucapkan selamat datang bagi saudara yang baru bergabung bersama kami di GBLPG yang hari ini mungkin baru bergabung dengan kita. Selamat datang. Bagi jemaat Tuhan yang belum ikut di Komsel atau di kul-kul yang ada, kami harapkan untuk Bapak Ibu bisa bergabung di Komsel untuk komunitas kita di luar hari Minggu, saudara. Amin. Kita diberkati Tuhan hari ini oleh hambanya Revi Halim. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Kak Revi Halim. Ini tepuk tangannya kok setengah hati ya, boleh tepuk tangan lagi. Wow, luar biasa.
Nanti bukunya boleh dibeli di depan saudara ya, memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita akhiri ibadah kita. Terima kasih buat berkat-Mu yang luar biasa bagi kami di hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat hamba-Mu Revi Halim yang Tuhan kirimkan bagi kami di tempat ini. Dari ibadah pertama, ibadah kedua, Tuhan sungguh ajaib dan luar biasa. Ajar kami terus untuk semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Kami juga rindu berhasil dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami seluruh umat-Mu yang keluar dari tempat ini yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biar di luar gereja ini kami juga melakukan setiap firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Bukan hanya di tempat ini Tuhan, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di luar sana. Dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Terima kasih buat hamba-Mu ini. Berkati berlimpah-limpah dalam setiap aspek kehidupannya. Terima kasih buat umat-Mu yang datang pada pagi dan siang hari ini Tuhan. Kami berdoa apapun pergumulan kehidupan kami percaya bersama Tuhan kami sanggup melakukannya. Dan Tuhan memberikan kami janji kemenangan. Dan kami terima janji-Mu itu hari ini. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini dari pagi hingga siang hari ini Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu. Mari angkat tangan-Mu, arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan Yesus. Biar Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati studi-Mu, Tuhan memberkati pekerjaan-Mu, Tuhan memberkati keluarga-Mu. Apapun yang Tuhan percayakan engkau kerjakan, tanggung jawab dalam setiap kehidupan sehari-hari, dibuat Tuhan itu berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Pulanglah, terimalah berkat, penghiburan, kekuatan, kasih karunia yang melimpah dari Tuhan Yesus. Menyertai kita mulai saat ini, bahkan sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai. Kekal untuk selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Sampai ketemu minggu depan, minggu pertama perjamuan kudus. Tuhan berkati. Shalalalala, shalalalala, hey. La la la, shalalalala, 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 hey.